Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita sudah sampai kepada pembagian dari isim alladzi la yansharif. Ya kan? Sampai situ kan? Ya. Bahwasanya isim alladzi la yansharif itu dikelompokkan oleh mereka menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah sifat lalu diiringi dengan tambahan yang lain. Itu ada 3. Sifat ma'al adl, sifat dengan wazan fi'il, sifat dengan tambahan alif dan nun. Kelompok yang kedua adalah alam, yaitu nama. Nama ma'al adl, nama dengan tambahan alif dan nun. Nama dengan ta'nis, nama dengan ujmah, nama dengan tarkib masji. Terus satu lagi apa? Nama dengan tambahan wazan fi'il. Ya, itu 6. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dia itu tidak memiliki, ya, kalau dalam kitab yang di atasnya itu diberikan keterangan tentang kelompok yang ketiga ini. Intinya sigha muntahal jumu', kemudian alif ta'nis mamdudah dan alif ta'nis maksurah. Ini dia 3 kelompok yang ada pada isim alladzi la yansharif. Lalu hukum dari isim ini adalah marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan dhammah. Ya, marfu'nya dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah dan majrurnya dengan fathah juga. Ya. Jadi dia keluar dari keumuman isim mufrad. Keumuman dari isim mufrad. Isim mufrad itu marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Itu isim mufrad. Nah, sementara dia ketika marfu'nya sama, ketika mansubnya juga sama, tapi ketika majrurnya yang berbeda. Iya kan? Isim alladzi la yansharif ini majrurnya dengan fathah, kalau isim mufrad itu majrurnya dengan kasrah. Di sini bedanya pada poin yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga ini perbedaannya. Isim alladzi la yansharif itu majrurnya dengan fathah, sementara isim mufrad majrurnya dengan kasrah. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat. Syurutu al-mamnu'i minas sarfi. Syarat dari mamnu' minas sarf, syarat dari isim yang tidak menerima tanwin. 2 syarat yang akan disebutkan ini, kedua-duanya harus berlaku. Agar apa? Agar majrurnya itu dengan fathah. Nah, itu maksudnya. Karena marfu' dan mansub dia sudah cocok dengan kelompok aslinya, yaitu isim mufrad. Nah, tapi ketika majrur dia menyimpal. Ya, ketika majrur dia majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Sementara kelompok asalnya yaitu mufrad dengan kasrah. Nah, jadi di sini syarat mamnu' minas sarf yang diinginkan adalah syarat untuk majrurnya itu dengan fathah. Kalau 2 syarat ini tidak terpenuhi atau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka majrurnya dengan apa? Dengan kasrah. Kembali dia kepada hukum asalnya. Hukum asalnya ngikut kepada isim mufrad. Paham ini maksudnya ini? Abu Azam paham ini? Ya, syarat dari mamnu' minas sarf maksudnya di sini adalah syarat untuk majrurnya dengan fathah. Ya. 2 syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak dipenuhi,
maka majrurnya itu dengan kasroh sebagaimana kelompok induknya, yaitu isim mufrad. Mana dua syarat itu? Yang pertama, alla yakuna mudhafan, dia bukan mudhaf. Nah, ini perlu lagi diterangkan apa itu mudhaf. Dia bukan mudhaf. Misalnya kita memiliki kalimat Kitabu Muhammadin. Apa artinya ini? Kitabnya si Muhammad. Begitu kan? Kitabnya si Muhammad. Sama dengan Rasulullahi. Rasulullahi, Rasulnya Allah, kitabnya si Muhammad. Nah, ini dalam ilmu nahwu dinamakan bentuk susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhafun ilaihi. Apa yang dimaksud dengan mudhaf? Mudhaf itu artinya adalah yang disandarkan. Itu namanya mudhaf, yang disandarkan. Kalau mudhafun ilaihi adalah tempat yang menerima sandaran atau yang menjadi sandaran. Nah, itulah mudhaf ilaihi. Mudhaf yang bersandar, dan mudhafun ilaihi artinya tempat yang dijadikan sandaran, sesuatu yang dijadikan sandaran. Nah, itu kalau artinya mau diterjemahkan, mudhaf yang disandarkan atau yang bersandar, yang disandarkan. Mudhafun ilaihi adalah yang menjadi sandaran. Nah, sekarang kita perhatikan susunan Kitabu Muhammadin. Kitabu dikatakan sebagai mudhaf. Kenapa? Karena dia yang disandarkan kepada si Muhammad. Dia yang disandarkan kepada Muhammad, sehingga dia dikatakan sebagai mudhaf. Karena dia yang disandarkan kepada Muhammad, dia disandarkan kepada pemiliknya, yaitu Muhammad. Maka kitab itu adalah mudhaf, dan Muhammad yang menjadi sandaran itu dikatakan sebagai mudhafun ilaihi. Itu dikatakan sebagai mudhafun ilaihi. Nah, terkait dengan pelajaran kita, sampai sini paham ini? Ya, apa yang dimaksud dengan mudhaf dan mudhaf ilaihi? Jadi mudhaf itu yang disandarkan. Adapun mudhaf ilaihi yang dijadikan sandaran. Kitabu Muhammadin, kitabnya si Muhammad. Kitab ini yang disandarkan kepada pemiliknya, yaitu Muhammad. Sehingga kitab adalah mudhaf dan Muhammad ini adalah sebagai mudhafun ilaihi. Maka pada syarat yang pertama ini, alla yakuna mudhafan, dia tidak merupakan mudhaf. Maksudnya apa? Isim alladzi la yansharif ini statusnya bukan sebagai mudhaf. Dalam artian dia bisa jadi kalimat tunggal atau dia berupa mudhaf ilaih. Intinya apa? Intinya dia bukan mudhaf. Itu intinya. Dia bukan mudhaf. Apa itu bukan mudhaf? Mau mudhaf ilaih terserah,
mau kalimat tunggal, itu juga terserah. Yang penting apa? Bukan mudhaf. Nah, kalau dia bukan mudhaf, maka majrurnya dengan apa? Dengan fathah. Mislu shallaitu fi masajida. Saya salat di masjid-masjid. Masajida di situ termasuk isim alladzi la yansharif bukan? Bagaimana Asri? Dia termasuk isim alladzi la yansharif? Iya, termasuk yang mana dia? Apa itu lebih dari satu? Sighah muntaha jumu'. Ya, dia termasuk sighah muntaha jumu' karena wazannya mafa'il. Maka masajid termasuk apa? Termasuk sighah muntahal jumu'. Ya, termasuk isim alladzi la yansharif. Maka perhatikan ketika dia kemasukan huruf fi. Huruf fi ini huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf fi itu adalah huruf jar. Sehingga isim yang berada setelahnya bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya adalah majrur karena kemasukan fi. Nah, berarti apa? Masajid statusnya sekarang itu adalah majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia kemasukan fi. Dia kemasukan fi. Apa tanda majrurnya masajid? Hah? Apa tanda majrurnya? Kenapa dengan fathah? Karena dia bukan mudhaf. Ya. Karena syarat dari isim alladzi la yansharif untuk dia itu menjadi majrurnya dengan fathah adalah dia bukan mudhaf. Sekarang masajida. Masajida ini jelas dia bukan mudhaf. Dia kalimat tunggal kan? Kalimat tunggal, dia bukan kalimat berjemuk, bukan kalimat susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dia kalimat tunggal, maka majrurnya dengan fathah. Paham di sini? Nah, perhatikan antum contoh yang di bawah. Sholaitu fi masajidihim. Saya salat di masjid-masjid mereka. Saya salat fi masajidi, di masjid-masjid him mereka, di masjid-masjid mereka. Masajidihim itu bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kenapa begitu? Karena masjid itu disandarkan kepada pemiliknya, yaitu him, mereka. Kitabu Muhammadin, kitabnya si Muhammad. Masajiduhum, masjid-masjidnya mereka. Mirip kan? Berarti ini apa? Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kita lihat isim alladzi la yansharif itu di sini sebagai apa dia? Sebagai mudhaf atau sebagai mudhaf ilaih? Sebagai mudhaf. Dia sebagai mudhaf karena dia yang disandarkan kepada pemiliknya, yaitu mereka. Maka karena masajid di sini statusnya sebagai mudhaf, maka syarat pertama tidak terpenuhi, ya kan? Syarat pertama apa? Dia bukan mudhaf. Sekarang justru dia sebagai mudhaf. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Nah, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka majrurnya dengan apa? Majrurnya dengan kasrah. Dia ikut kepada kelompok induknya, yaitu isim mufrad. Maka kita katakan sholaitu fi masajidihim. Jangan katakan sholaitu fi masajidahum. Tidak. Kenapa? Karena dia sekarang sebagai mudhaf. Kalau dia mudhaf, maka majrurnya dengan kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Kira-kira dipahami ini? Ini syarat pertama. Syarat pertama tuh dia bukan mudhaf. Kalau bukan mudhaf apa? Boleh dia sebagai mudhaf ilaih, boleh. Atau dia kalimat tunggal, boleh juga. Yang penting bukan mudhaf. Yang kedua, ayyakuna mujarradan min al. Haruslah dia itu terbebas dari al. Tidak boleh isim alladzi la yansharif tersebut kalau ingin kita majrurkan dengan fathah, tidak boleh dia itu ada alnya. Iya. Dibuang alnya. Iya kan? Kalau seandainya ada alnya, maka majrurnya dengan apa? Ya, dengan kasrah.
Nah, sesuai dengan hukum asal. Nah, kan tidak keluar dari hukum asal kan? Yeah. Jadi apa? Dia terbebas dari al, alias kalau ada al maka majrurnya dengan kasroh. Contoh, ta'allamtu fi madarisa. Saya belajar di madrasah-madrasah. Madarisa itu jamak dari madrasatun. Madarisa atau madarisu itu jamak dari madrasatun. Madrasah. Madrasah itu merupakan isim maf'ul, isim makan, tempat belajar, itu namanya madrasah. Nah, sekarang jamaknya adalah madaris. Ketika madaris itu terbebas dari alif lam, maka majrurnya dengan apa? Dengan fathah, fi madarisa. Tapi antum perhatikan di bawah, ta'allamtu fil madarisi. Aku belajar di madrasah-madrasah. Maka situ ada apa itu? Ada alif lam, ada al, maka majrurnya dengan apa? Dengan kasroh, dia kembali ke hukum asal. Jadi syarat isim alladzi la yansorif, majrurnya itu dengan fathah adalah tidak ada al dan dia tidak mudhof. Paham ini ya? Ya, sekarang ana bikin sebuah contoh. Coba dikasih harokat. Hadhihi hadhihi abwabu masajid. Ini adalah pintu-pintu dari masjid-masjid. Hadhihi abwabu masajid. Ini adalah pintu-pintu dari masjid-masjid. Nah, sekarang bagaimana i'rabnya ini? Masajidi atau masajida? Silakan Bang Ulia. Hadhihi abwabu masajidi. Masajid. Ya. Ini adalah pintu-pintu dari masjid-masjid. Bagaimana kita ini? Apakah masajida atau masajidi? Masajida. Kenapa masajida? Karena tidak ada huruf al. Abu Azam? Hadhihi abwabu masajidi. Masajidi. Kenapa pakai di? Karena dia ada mudhof. Dia mudhof. Ya. Mana yang mudhof ini? Pintu masjidnya, pintunya disandarkan ke masjid. Pintunya disandarkan kepada masjid. Berarti yang mudhof siapa? Abu-abu sebagai mudhof. Abu-abu pintu-pintunya masjid. Ini mudhof, ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Ya. Kita perhatikan syarat pertama. Syarat pertama apa? Syarat pertama dia bukan mudhof. Kalau dia bukan mudhof, maka majrurnya dengan apa?
dengan fathah. Sekarang statusnya di sini sebagai apa dia? Dia kan bukan mudhaf di sini kan? Iya enggak? Dia bukan mudhaf kan? Ya Wazam? Masjid di sini mudhaf atau bukan mudhaf? Dia kan mudhaf ilaih di sini kan? Yang menerima sandaran, yang menjadi sandaran kan? Berarti dia sebagai mudhaf ilaih. Kalau dia sebagai mudhaf ilaih, berarti dia bukan mudhaf. Iya enggak? Kalau dia sebagai mudhaf ilaih, tentu dia bukan mudhaf. Ya kan? Karena itu dua hal yang berbeda kan? Kalau dia sebagai mudhaf ilaih, maka bukan mudhaf. Kalau dia bukan mudhaf, berarti syarat pertama terpenuhi kan? Iya enggak? Syarat pertama terpenuhi, maka dia dengan masajida. Ya. Abu-abu masajida. Ini contoh apa? Bukan terkait dengan adanya al atau bukan. Ini terkait dengan apa? Dia sebagai syarat pertama, kaitannya dengan syarat yang pertama adanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ini kaidah ya, kaidah tolong ingat apa? Ingat-ingat, mudhaf ilaih ini selalu majrur. Nih mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu majrur. Berarti masjid di sini majrur. Baru pertanyaan sekarang, majrurnya itu dengan fathah atau dengan kasrah? Dia jelas isim alladzi la yansharif. Terus karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur. Pertanyaannya, majrur itu dengan fathah kah atau dengan kasrah? Itu yang kita jawab. Karena dia sebagai mudhaf ilaih, berarti kan bukan sebagai mudhaf. Iya kan? Dia bukan sebagai mudhaf. Kalau dia bukan sebagai mudhaf, berarti syarat pertama itu dia penuhi. Dan dia juga tidak ada alif lamnya. Berarti dua syarat terpenuhi. Kalau demikian, majrurnya dengan fathah. Berarti abu-abu masajida. Abu-abu masajida. Kalau anak kasih di sini alif lam, hadhihi, aduh, udah habis. Husain, mintaan spidol kabur billah, Husain. Spidol kabur billah. Ya, jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Ta'allamtu fil madarisi. Kenapa kita kasih kasrah? Dikarenakan al madaris sekarang itu ada alif lamnya. Ada alif lamnya, sehingga syarat pertama syarat kedua tidak terpenuhi. An Mughirata, dari Mughirah. Kalau Mughirah tersebut tidak ada alif lamnya, maka dia majrur dengan fathah. Mughirah termasuk alam ma ta'nis. Ya, dia nama yang diiringi dengan ta'nis, yaitu ta' marbutah. Berarti dia tidak menerima Dia tidak menerima tanwin. Nah, karena dia itu terbebas dari alif lam, maka majrurnya dengan kasrah, dengan fathah. Tapi kalau kita kasih alif lam, anil mughirati. Kenapa sekarang dengan kasrah? Karena dia ada alif lamnya. Kira-kira sampai di sini paham ini? Penambahan alif lam itu mempengaruhi makna. Iya, mempengaruhi makna. Dan pemaknaan itu dalam balaghah itu dipelajari. Ya misalnya kita mengatakan ta'allamtu fi madarisa. Dengan kalimat ta'allamtu fil madarisi. Maka itu berbeda maknanya. Kalau seandainya ta'allamtu fil madarisi, itu artinya apa? Antara ana dengan si pendengar itu sudah sama-sama memahami madrasah-madrasah yang dimaksud itu apa. Paham ini? Ya. Jadi, ana misalnya katakan ta'allamtu fil madarisi. Saya belajar di madrasah-madrasah.
Kemudian orang yang ana ajak bicara itu sudah paham madrasah yang ana maksudkan itu mana. Tapi kalau ana katakan ta'allamtu fi madarisa, saya belajar di madrasah-madrasah. Madrasah yang mana? Anda tahu. Maksudnya apa? Si yang lawan bicara itu enggak tahu ya. Enggak tahu dia madrasah yang Anda maksudkan di mana. Pokoknya dia belajar di madrasah, intinya itu. Tapi madrasah mana? Enggak tahu. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, itu ketahuan madrasah yang diinginkan itu apa. Makanya alif lam yang ada di situ namanya alif lam al-ahdiyah namanya. Itu dalam ilmu usul dipelajari, dalam balaghah juga dipelajari. Alif lam itu alif lam al-ahdiyah. Iya. Itu berbeda maknanya. Sekarang kita masuk ke tamrin, latihan. Ini sudah ya? Thayyib. Ya, jadi diulang-ulang pelajarannya. Ya, ini sudah 16 halaman. Ya. Cukup menyesakkan dada kan? Iya. Lumayan. Fil af'ali. Fil af'ali. Ya, sekarang kita sudah selesai belajar tentang masalah isim. Sekarang kita masuk ke fi'il. Ya, jadi tentang isim itu sudah selesai. Isim-isim yang mu'rab yang mengalami perubahan di akhir kata karena kemasukan amil itu ada 9. Masing-masingnya memiliki 3 tanda yang berbeda-beda ketika rafa, ketika nasab dan ketika majrur. Sudah dijelaskan. Kemudian sudah disebutkan juga mana isim-isim yang dia itu mabni. Ya kan? Mana isim-isim yang dia itu mabni, yang tidak berubah keadaannya walaupun datangnya amil yang berbeda-beda. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang bagaimana perincian dari isim alladzi la yansharif. Ya, isim alladzi la yansharif sudah dijelaskan, sudah dikenalkan semuanya. Dan berikut dengan syarat-syaratnya juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang fi'il. Al-fi'lu, fi'il itu terbagi menjadi 3 berdasarkan waktu terjadinya. Ya, ini namanya past tense. Kok past tense? Tenses. Ya kan, pembagian waktu. Ada 16 kalau dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ada berapa? Cuma ada 3. Tapi biarpun 3, jangan dianggap remeh. Ya. Itu mengalahkan yang 16. Ya kan? Ya, jadi apa? Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya terbagi menjadi 3. Yang pertama al-fi'lul madi. Nanti akan dijelaskan keterangannya. Al-fi'lul madi. Yang kedua al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari'. Dan yang ketiga fi'lul amri, fi'il amr. Ada 3. Madi, mudhari' dan amr. Al-fi'lul madi apa artinya? Huwa adalah fi'lun, sebuah fi'il. Nah, ingat kita kembali apa yang dimaksud dengan fi'il. Fi'il itu apa? Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsih. Yaitu sebuah kata yang menunjukkan makna pada dirinya wa tuqtaran bi zaman, dan berkaitan dengan waktu. Nah, ini kalimat sekarang diulang di situ fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu sebuah kata yang menunjukkan atas sebuah makna yang ada pada dirinya yang dia itu berkaitan dengan waktu. Nah, terkait dengan fi'il madi, maka bagaimana waktunya? Fi'il madi itu adalah fi'lun, sebuah fi'il dalla yang menunjukkan ala atas hadasin, atas sebuah peristiwa atau kejadian fiz zamanil madi, fiz zamanil madi, yang terjadi pada masa lalu, yaitu masa sebelum pembicaraan. Ya, apakah itu 1 detik sebelumnya,
satu hari sebelumnya, satu abad sebelumnya, dan seterusnya. Intinya apa? Fi'il ini, kejadian ini terjadi sebelum zaman pembicaraan. Makanya dikatakan zamanul madhi, zaman yang lalu, yang telah berlalu. Iya, itu namanya fi'il madhi. Mislu kataba. Kataba itu artinya telah membuka. Telah menulis. Fataha telah membuka. Berarti apa? Al-futuh, terbukanya itu terjadi pada masa lalu. Kataba, kitab, terjadi pada masa lalu. Kita perhatikan sekarang. Kataba itu kan adalah sebuah fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena dia sebuah kata yang menunjukkan atas sebuah makna yang ada pada dirinya. Nah, apa makna yang ada pada diri kataba itu? Yaitu al-kitabah. Apa arti kitabah? Yaitu penulisan. Ini namanya al-hadas, ini namanya ini. Ini yang namanya peristiwa. Ini namanya peristiwa, itu peristiwa penulisan. Kataba merupakan fi'il madhi. Kenapa? Karena dia sebuah fi'il yang menunjukkan atas sebuah peristiwa. Apa peristiwanya itu? Yaitu al-kitabah. Ini peristiwanya. Yang mana peristiwa ini? Fi zamanil madhi, terjadi pada masa lalu. Jadi yang namanya al-kitabah, penulisan itu terjadinya pada masa lalu. Ada lagi contohnya, fataha. Apa artinya? Membuka. Berarti namanya al-futuh. Ini namanya al-hadas. Nah, fataha itu adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena dia sebuah fi'il yang menunjukkan atas sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa al-futuh. Pembukaan. Membuka apa saja terserah. Yang mana al-futuh ini terjadi pada masa lalu. Itu namanya apa? Itu namanya fi'il madhi. Itu namanya fi'il madhi. Qara'a telah membaca, jalasa telah duduk, syariba telah minum. Semua ini adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi sebelum zaman pembicaraan, alias terjadinya pada zaman madhi. Sudah? Nah, sekarang kita masuk kepada poin berikutnya. Fi'il madhi itu terbagi dua. Ada yang ma'lum, ada yang majhul. Yang dimaksud dengan ma'lum adalah kalimat yang positif. Kata yang positif. Membuka, melepas, membaca, memukul. Nah, itu kalimat positif. Kalau majhul kebalikannya, dibuka, dipukul, dilepas, dimakan. Positif itu bisa samakan dengan aktif. Aktif dan ya, lebih pasnya apa? Kalimat aktif, kata kerja aktif, itu yang maklum ya. Ya. Kalimat aktif. Kalau majhul, kalimat yang pasif. Ya, itu dia yang pasnya. Kataba telah menulis, fataha telah membuka, sa'ala telah bertanya, syariba telah minum, qara'a telah membaca, fahima telah paham, daraba telah memukul, qatala telah membunuh, nazara telah melihat, nasara telah menolong, qatafa telah memetik,
Ghalaqa telah menutup. Iya. Masya Allah, itu banyak itu kata kerjanya. Sudah ada 12. Ya kan? Kalau seandainya dalam satu pekan itu 10 kita dapatkan, berarti dalam setahun itu kita dapatkan berapa? 520 kata. Nah, lumayan itu kan? Iya. Jadi kalau seandainya majhul, habis baterai. Kalau seandainya majhul, maka dia menjadi kalimat pasif. Kutiba telah ditulis, futiha telah dibuka, su'ila telah ditanya, syuriba telah diminum, quri'a telah dibaca, fuhima telah dipahami, duriba telah dipukul, kutila telah dibunuh, nuzira telah dilihat, nusira telah dibantu, kutifa telah dipetik, ghuliqa telah ditutup. Jadi bagaimana caranya merubah yang dari maklum menjadi majhul? Maka ada ketentuan atau rumus yang ditetapkan oleh mereka para ulama. Fi'il madhi itu ada 3 wazan. Fi'il madhi itu ada 3 wazan. Al-fi'lul madhi ada 3 wazan. Yang pertama wazannya fa'ala. Contohnya kataba. Iya kan? Yang kedua fa'ila. Contohnya alima, mengetahui. Dan ada yang fa'ula. Contohnya karuma. Nah, semua ini baik fa'ala, fa'ila, fa'ula, ketika kita rubah menjadi majhul, maka semuanya menjadi apa? Menjadi wazannya fu'ila. Ya, semuanya berubah menjadi fu'ila. Maka kataba telah menulis. Kalau telah ditulis jadi apa? Kutiba. Alima telah mengetahui. Kalau telah diketahui apa jadi apa? Ulima. Karuma mulia. Telah dimuliai. Ya, itu kalau seandainya ada kalimatnya, karena tidak semuanya bisa dirubah menjadi apa? Tidak semuanya bisa dirubah jadi pasif. Jadi karuma menjadi kurima. Jadi apapun minumnya, apapun makannya, minumnya tetap apa? Tetap kopi radix. Ya. Jadi apapun wazannya ketika dia itu aktif, apapun makannya lagi, apapun wazannya ketika dia itu kalimat aktif, kalimat maklum, apakah fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula, maka ketika majhul dia menjadi apa? Semuanya menjadi fu'ila. Semuanya menjadi baterai habis kayaknya. Iyo. Semuanya menjadi apa? Semuanya menjadi fu'ila. Kira-kira dipahami ini? Ah, ini dia ketika menjadi majhul. Ya, ketika menjadi majhul. Bagaimana, masih kuat? Karena kalau yang ini butuh ya 15 menit lah. Bagaimana Andra? Jangan tanya yang mudah. Jangan yang paling ditanya yang paling mudah. Bagaimana, Pak? Lanjut. Ya, dicatat dulu itu.
Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Ini poin yang sangat penting. Tasriful fi'lil madi. Tasrif yaitu perubahan-perubahan dari fi'il madi. Perubahan ini didasari kepada pelaku dari fi'il tersebut. Pelaku dari fi'il tersebut. Berbeda pelakunya, maka akan berubah fi'ilnya. Dia tetap itu makna fi'il, tapi ketika pelakunya berbeda, maka berbeda pula bentuk fi'ilnya jadinya. Maka perhatikan di situ, poin yang paling kiri ghaib katanya. Ghaib itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga. Siapa itu? Dia, mereka, dan seterusnya. Ya, itu namanya ghaib kalau dalam istilah nahwunya. Mukhatab itu lawan bicara. Jadi ghaib itu orang yang dibicarakan. Atau orang ketiga, ya, orang ketiga. Ghaib orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Mukhatab lawan bicara atau orang kedua. Mutakallim si pembicara yaitu orang pertama. Jadi orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Mutakallim, mukhatab dan ghaib. Lalu masing-masing dari orang ini ada muzakkar dan ada muannasnya. Ya kan? Ada ghaib yang muzakkar, ada ghaib yang muannas. Ada mukhatab yang muzakkar, ada mukhatab yang muannas. Ada mutakallim yang muzakkar dan ada mutakallim yang muannas. Muzakkar itu artinya apa? Laki-laki. Muannas itu artinya perempuan. Nah, perhatikan sekarang itu pada fi'il kataba yang kolom pertama yang paling kanan. Apa itu artinya? Itu artinya adalah kalau seandainya pelakunya satu orang. Ya, kalau seandainya pelakunya satu orang itu kataba dan kawannya ke bawah, katabat, katabta, katabti, katabtu. Itu ke bawah itu untuk pelakunya satu orang. Kalau yang di tengah-tengah itu pelakunya dua orang. Kalau yang paling kiri itu untuk pelaku lebih dari dua orang. Pelaku lebih dari dua orang. Jadi yang sebelah kanan pertama itu adalah pelakunya satu orang, yang di tengah-tengah itu dua orang, yang paling kiri itu tiga orang atau lebih dari dua orang. Lebih dari dua orang. Nah, sekarang kalau kataba apa maknanya? Kan sama-sama menulis itu artinya, telah menulis. Tapi siapa yang menulis kalau kalimatnya kataba? Maka jawabannya adalah satu orang laki-laki, orang ketiga. Paham itu? Satu orang karena dia kolom paling kanan. Terus dia itu adalah muzakkar dan dia itu kelompok dari ghaib. Berarti satu orang laki-laki, orang ketiga. Siapa yang dimaksud? Dia. Dia telah menulis. Dia satu orang laki-laki, dia satu orang laki-laki telah menulis. Kalau seandainya dia itu dua orang, mereka itu dua orang telah menulis, maka kita katakan apa? Kataba. Diberi alif isnain namanya. Itu namanya alif yang setelah ba itu namanya alif isnain. Alif isnain. Itu namanya alif isnain. Alif isnain.
Contohnya kataba. Berarti apa? Dua orang laki-laki, orang ketiga telah menulis. Berarti mereka dua orang laki-laki telah menulis. Kalau mereka itu lebih jumlahnya dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita katakan apa? Katabu. Dia bersambung dengan waw. Waw itu namanya wawul jamaah. Itu namanya wawul jamaah. Wawul jamaati. Kalau tadi namanya alif isnain, sekarang namanya apa? Waw jamaah. Apa ini? Menunjukkan jumlah lebih dari 2. Jadi kalau seandainya kalimatnya katabu, berarti mereka jamak laki-laki telah menulis. Terpahami? Jadi kataba, katabu. Nah, itu caranya mentasrifnya. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena berbedanya pelaku dari yang menulis. Kataba, katabu. Terus kalau seandainya ghaibnya itu muannas perempuan. Kalau seandainya ghaibnya itu muannas perempuan, maka kalau satu orang perempuan katabat, kita berikan tata'nis sakinah, katabat. Katabat. Nanti demikian juga kita kiaskan dengan fiil-fiil yang lain. Jalasat, syaribat, akalat, ja'at, qatalat, darabat dan seterusnya. Ya. Itu apa? Satu orang perempuan telah menulis. Dia satu orang perempuan telah menulis. Misalnya sekarang ini ana berbicara dengan Abu Azam misalnya. Ana katakan katabat. Dia satu orang perempuan telah menulis. Siapa yang ana maksudkan? Bisa jadi yang maksudkan adalah ibu ana. Ana memberi kabar kepada Abu Azam bahwasanya ibu ana telah menulis. Maka ana katakan apa? Katabat. Dia satu orang perempuan. Siapa? Ibu ana telah menulis. Terus kalau seandainya perempuan tersebut 2 orang, maka katabata. Ya, jadi setelah adanya tatanis ditambahkan apa? Ditambahkan alif isnain. Ditambahkan alif isnain. Sehingga apa? Bertemu 2 sukun, iya kan? Sukun pada tatanis sakinah dan sukun pada alif. Itu bagaimana caranya? Ya, caranya itu dengan mengharokati ta. Ya, mengharokati ta. Katabata. Harusnya kan ta itu kan tatanis kan? Katabat kemudian ada alifnya lagi. Itu kan susah bacanya, gimana itu cara bacanya? Jadi caranya yaitu dengan mengharokati tak tersebut. Ya, nah ulangi ini. Untuk katabata itu katabat. Kenapa kita beri tatanis? Karena dia pelakunya kan perempuan. Karena dia 2 orang, tentu kita kasih lagi apa? Alifnya. Alif isnainnya. Ini tatanis sakinah namanya. Ini alif isnain. Nah, gimana cara membacanya ini? Hah? Nggak bisa cara membacanya kan? Karena ini kan alif ini kan sukun ini. Ini juga sukun. Nah, bagaimana caranya untuk agar tidak terjadi pertemuan 2 sukun? Maka harus dicarikan solusi, yaitu dengan mengharokatinya. Katabata. Dia tetap dikatakan sebagai alif ta'nis sakinah, alif ta'nis yang sukun, walaupun sekarang posisinya dia diberi harokat dengan fathah. Jadi katabat, katabata, katabena. Katabena. Kapan katabena? Kalau seandainya mereka perempuan itu jamak telah menulis. Ya, mereka perempuan itu jamak telah menulis. Nun yang ada pada kata benar, nun ini itu bukan nun apa? Ini namanya apa? Nun an-niswah. Nun niswati. Nunun niswati. Itu namanya nun niswah. Iya, menunjukkan jamaknya perempuan. Paham itu? Ya, jadi kalau kita mentasrif kataba, katabu, katabat, katabata, katabena.
Itu selesai untuk mentasrif mereka-mereka yang gaib. Nuniswa, Ustaz. Nun niswah. Nun niswah itu domir yang menunjukkan jamaknya perempuan. Sudah? Jadi kalau kita mentasrif kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana. Nah, sekarang kita masuk ke mukhatab. Mukhatab itu apa? Lawan bicara. Kamu. Kamu satu orang, kamu dua orang, kamu lebih dari dua orang. Kamu perempuan, kamu laki-laki, satu orang, dua orang, ataupun lebih dari dua orang. Nah, itu dia intinya sekarang. Katabata berarti kamu satu orang laki-laki telah menulis. Katabatuma, kalian dua orang laki-laki telah menulis. Katabatum, kalian lebih dari dua orang laki-laki telah menulis. Katabata, katabatuma, katabatum. Terus kalau seandainya katabati, ya, berarti apa? Berarti kamu satu orang telah menulis, satu orang perempuan. Kalau katabatuma, perempuan itu dua orang, lawan bicara kita itu dua orang. Katabatunna, lawan bicara kita itu lebih dari dua orang, perempuan lebih dari dua orang. Nah, kalau kita ngomong ke istri kita, katabti atau katabtuma? Hah? Nggak sekarang. Nah, sekarang katabti kan? Ya, karena memang apa dia harus satu orang. Nanti kalau sudah dua orang, katabtuma. Kalau tiga atau empat, berarti katabatunna. Nah, seperti itu. Ya, jadi katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabtuma, katabatunna. Terus untuk mutakallim muzakkar maupun muannas itu sama. Muzakkar maupun muannas itu sama, tidak dibedakan. Katabtu, saya telah menulis, baik saya ini laki-laki ataupun perempuan. Katabna, kami, baik kami itu jumlah laki-laki atau sejumlah perempuan atau bercampur laki-laki dan perempuan. Katabtu, katabna. Inilah dia yang merupakan 14 tasrifan dari fi'il madhi. Dan itu harus dihafal. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabata, katabatuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabatunna, katabtu, katabna. Nanti demikian juga, misalnya ada tamrin kan, zahaba. Sarrif katanya, tasriflah zahaba. Ya caranya sama. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Zabta, zabtuma, zabtum, zabti, zabtuma, zabtunna, zabtu, zabna. Kalau antum tidak menemukan kata kerja, sudah ganti yang lain. Jendela misalnya. Gimana caranya? Jendela, jendela, jendelu. Jendela, jendelata, jendelna. Begitu kan? Jendelta, jendeltumu, jendeltum, jendelti, jendeltuma, jendeltunna, jendeltu, jendelna. Kalau tidak menemukan lagi kata kerja. Nah, cara melatihnya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita masih ketemu, ya alhamdulillah ada qira'a, ya udah qira'a, qira'u, terus sampai selesai.
Terus jalasa, jalasu. Raja'a, raja'u. Sampai raja'tu, raja'na. Demikian juga fataha, akala, doroba, dan mana'a. Taib? Kira-kira dipahami ini? Ini betul latihan. Nggak mungkin nggak latihan. Sambil dilihat-lihat tuh ngamik-ngamik nggak bisa. Harus dia apa? Harus dilafazkan. Ya, harus dilafazkan. Sehingga nanti apa? Sehingga lisan itu sudah enak saja menuntun kita ke situ. Ya ibarat kita menghafal lagu lah. Dulu kalau jadi vokalis itu kan seperti itu kan. Ya. Jadi bagaimana akhirnya lisan itu udah terbawa lagi ke situ. Tanpa ada perintah-perintah, enggak perlu harus connect dengan saraf pusat, enggak, tapi cukup dengan saraf yang ada di tulang belakang ini aja. Ya, itu sudah bisa langsung nyambung dia. Nah, jadi seperti itu modelnya. Jadi harus dipraktekkan. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tolong dipraktekkan, kemudian kita akan tolong dihafalkan, nanti kita praktekkan pada tamrin yang ada. Ya, sama baik kalau seandainya dia tuh alima misalnya. Alima sama alima alimu, alimat alimata alimna. Atau karuma karumu, karumata karumna. Jadi tidak pengaruh apakah wazannya itu fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula. Cara tasrifannya itu sama. Ya, terpahami? Ya, cukup sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti akan ada tasrifan fi'il mudhari. Ya. Dan nanti akan ada tasrifan dari fi'il amr. Iya. Ini baru yang maklumnya. Iya kan? Nanti yang majhul juga seperti itu. Kutiba, kutibu, kutibata, kutibna. Caranya sama. Iya. Ini baru fi'il yang sahih. Belum nanti fi'il yang apa? Yang mu'tal. Ya, ada yang mudha'af. Ya, ada lagi dan seterusnya. Sampai putih uban itu, rambut itu. Ya, begitu belajarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.